Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi santri itu cerdas, cerdas. Saking cerdasnya ketika musim vaksin, ada Sinovac, ada dari Eropa, santri itu mengeluarkan vaksinasi syariah. Ini barangkali Pak Ketua Covid, Bu Ketua Covid, Pak Ketua Covid perlu saya sampaikan, Pak. Nah, barangkali untuk tidak perlu biaya, nggak perlu apa istilahnya obat-obat atau vaksin-vaksin itu kan menggunakan tentara bayaran yang berkhianat toh. Virus untuk membunuh virus. Itu sama dengan tentara bayaran yang berkhianat. Kalau disuruh namanya Gurkha gitu ya, kalau Gurkha dalam zaman perang kemerdekaan. Nah, apa vaksinasi syariah? Begini, Pak. Kita ini menjadi muslim itu sebenarnya nggak perlu takut dengan virus. Virus itu include dalam kehidupan kita. Di dalam diri kita itu ada yang namanya dzarrah. Dzarrah itu dalam bahasa kimia namanya mikroorganisme. Faman ya'mal mithqala dzarrah. Dan Allah sudah mengingatkan kita ini tidak bisa melawan, jangankan nyamuk yang lebih kecil daripada nyamuk kita tidak bisa mengalahkan. Innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Apa yang lebih kecil daripada virus, daripada nyamuk? Ya virus. Maka untuk menanggulangi virus, virus nggak akan pernah berhenti. Dari mulai adanya kehidupan sampai besok kiamat ada virus. Maka ada vaksinasi syariah yang dimulai dengan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Itu yang pertama. Gunakan kekuatan air. Kekuatan air. Kiai Maimun, maaf, Mbah Mun itu dulu lahir procot, ibunya sakit. Beliau tidak mendapatkan fasilitas ASI. Lalu bisa sehat, bisa cerdas, menjadi ulama besar karena minum air yang disodorkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan bisa menjadi ulama besar. Itu air yang disodorkan Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Kalau air yang disodorkan Mbah Yai Suyuti Toha, apalagi duet Toha ini, wow, mandi banget, Pak. Ini kan duet Toha, ini frekuensinya agak sama. Luar biasa ini. Waja'alna. Maka kalau ngomong vaksinasi syariah gratis, bangun tidur langsung minum air putih hangat 2 gelas kalau bisa. Itu manfaatnya luar biasa, luar biasa. Sudahlah, 1 jam kemudian boleh makan. Yang kedua apa? Isbahul wudhu. Ini barangkali umat Islam yang mengabaikan. Setelah kita minum air, kita bangun untuk menyempurnakan wudhu. Nah, syariat wudhu ini tidak ada satupun yang tidak mendukung kesehatan. Sunnahnya dimulai dari tahlilul asabi, sela-sela jari. Kita tahu setiap hari kita pegang benda-benda yang tentu ini akan mengandung apa yang disebut bakteri, apa yang disebut virus. Makanya kita cuci tangan. Lah kalau kita tahlilul asabi, insya Allah selamat. Karena di situ ada doa, Allahumma hfad yadi min ma'asi. Ya Allah, lindungilah tanganku dari kemaksiatan. Saya yakin Pak Kapolres tidak pernah ini, Pak. Pak Kapolres pernah, Pak Kapolres. Pak Isbahul wudhu, Pak Nasrun. Jadi kalau masalah cuci tangan itu bahasanya tahlilul asabi kalau santri. Jadi besok di halaman Polres disuruh tahlilul asabi gitu loh, Pak. Jangan cuci tangan. Itu sudah ada dari dulu. Kemudian apa? Madmadah, berkumur. Kita tahu di dalam rongga mulut kita itu ribuan jutaan bakteri. Ada satu pertanyaan, kenapa orang bangun tidur itu bau nafasnya nggak sedap? Karena bakteri pembusuk dari mulut itu naik ke permukaan mulut untuk menikmati sisa-sisa hasil makanan yang disebut al-mukarram, mbah selilit. Tapi jangan menyepelekan selilit. Selilit ini di Bandung diprakarsai oleh seorang santri yang cerdas, Kiai Haji Fuad Afandi, pengasuh pesantren Al-Hidayah. Beliau kaya raya dari pertanian hidroponik dengan pupuk organik. Itu salah satunya dari budidaya kumur. Jadi santrinya itu dikasih baskom. Nah, itu besok diperintahkan Bu Bupati. Setiap bangun tidur santri disuruh berkumur, ditampung di baskom. Lalu dari baskom itu ditaruh di tong. Beliau membuat satu media namanya bekatul sama pepaya. Nah, itu dicampur dengan air kumur, ternyata 3 hari kemudian sudah muncul bakteri-bakteri pembusuk. Lalu apa manfaatnya bakteri pembusuk? Kotoran sapi yang biasanya untuk menjadi pupuk organik perlu waktu 6 bulan, dengan siraman
olahan bakteri buatan tadi, hasil dari kumur, cukup 1 minggu sudah bisa dipakai untuk pupuk organik. Nah ini kalau Banyuwangi menghasilkan jago-jago tani, yang kemarin juara 2-nya Ferdiansyah sama Ayah Sofia itu santri Minhaji Tulabu. Ya, dia santri Minhaji Tulabu asli itu Pak. Yang satu Ferdiansyah, yang satu Ayah Sofia itu dari Pandan. Itu di IAIN Jember. Ini bukan promosi, tapi semat santri, enek sing dadi petani, petani organik. Masya Allah. Dan itu ada namanya Pak Yai Fuad Afandi. Maka hari ini jangan sepelekan air kumur matmadhah. Yang ketiga, orang sibuk antigen disogoi irunge. Saya itu kalau kemana-mana sogok irung. Saya pernah ngomong, loh saya ini bagian nyogok kok malah disogok, ini gimana ini Pak? Ini guyon Pak. Ya, maksudnya sogok hidung saya, maksud saya gitu loh Pak. Loh, karena apa? Ketawa itu imunitas Pak. Jangan terlalu tegang, ada waktunya tegang itu Pak. Ya, enggak boleh sembarangan. Matmadhah terus apa? Istinsyak. Istinsyak itu kalau bahasa Indonesianya keramas hidung. Coba Bapak kalau migrain, kalau Bapak sakit kepala, kenapa cari botrek? Kenapa cari konidin? Pakai istinsyak, sedot air itu pakai hidung, semprotkan lagi sampai nembus ke rongga-rongga saringan hidung. Nasofaring namanya bahasa medisnya. Kalau saya menyebut saringan gitu aja lah. Saringan. Itu sudah ada dalam isbahul wudhu. Coba apakah ini, maaf, Ketua Covid sudah pernah mensosialisasikan. Makanya kalau mau sosialisasi, gandeng kiai yang cerdas seperti ini loh Pak. Murah meriah, nggak perlu obat, nggak perlu anggaran tinggi-tinggi. Isbahul wudhu, kita tahu. Panglima besar Sudirman ya, jenderal yang hebat itu, pendiri TNI. Apa yang terjadi? Kehebatannya apa? Tidak pernah ditangkap, tidak pernah kena ranjau, tidak pernah kena tembak peluru. Apa keistimewaannya? Dawamul wudhu. Dia tidak pernah batal Pak. Tidak pernah batal. Begitu batal wudhu lagi, begitu datang sholat, dia itu sholat. Coba kalau kita ke Museum Sudirman di Jogja, di situ akan dikasih cerita bagaimana khusyuk dan dawamul wudhunya. Paling saya Pak Yai Toha ini kalah dengan Pangeran Sudirman. Batalnya panggah ngelebes saya Pak. Wudhu ya abot, pamane bengi Pak. Pak Dirman itu. Nah sekarang Pak Dandim ada tentaranya yang dawamul wudhu. Yang kayak Pak Dirman. Wah ini penting. Pak Dirman itu dawamul wudhu. Makanya orangnya walaupun paru-paru kena asma, dia bisa sehat, tetap bergeliat. Kenapa? Barokahnya wudhu Pak. Itu adalah vaksinasi syariah. Yang kedua. Yang ketiga, vaksinasi syariah itu apa? Triple power of oxygen. Mengejar 3 waktu melimpahnya oksigen, udara segar. Kita tahu nyawa itu udara. Makanya bahasanya Allah di dalam ketika menyampaikan nyawa ke dalam manusia itu wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan. Maka ketika kita dulu belum punya nyawa, itu kayak balon, kayak lendungan. Maaf, saya tadi suruh ndawak nih, ya. Jadi saya ini kelasnya kayak PPKM, modot gitu ya. PPKM 1, 2, ini modot lagi 23. Ya sabar saja. Lo orang Indonesia itu mau selawase enggak masalah, enggak masalah. Pokoknya dijamin gitu aja sudah. Pak Yainya bendino diundangi nang pendopo enggak masalah PPKM mau terus wis. Enggak masalah mau modot berapa meter enggak apa-apa. Nah, apa triple power of oxygen? Fatahajjat bihi nafilatal lak. Ini Quran, Pak. Kita disuruh bangun sepertiga akhir malam. Kenapa? Karena itu adalah waktu melimpahnya udara segar. Nggak perlu kita kebingungan tabung oksigen kritis begitu ya. Nggak perlu. Kita ini disuruh nandon oksigen mulai jam sepertiga akhir malam. Maka Allah menjanjikan apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kamu aktif tahajud, wes toh piye-piye kedudukanmu itu mulia, derajatmu itu dhuwur. Wes toh piye-piye wis. Dengan tahajud semua insyaallah dapat dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Sehat. Sehat itu memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tidak berarti apa-apa kalau tidak sehat. Kita punya Alphard, tapi gak iso lungguh, akhirnya dibikin bed kayak ambulan. Kenapa? Kena ambeien. Coba bayangkan. Sudah bingung kita. Maka untuk sehat apa? Oksigen. Makanya saya punya jam. Tidak ada loh kiai yang punya seperti saya ini, yang ada saturasi oksigennya.
Pak Yai punyanya kan Seiko ya, Orient ya. Saya sudah punya ini. Ini bukan hadiah, beli kemarin 600. Vivo ini. Vivo. Ini kalau tadi itu kan puasa ya. Puasa kan gak sahur, tak delok saturasi saya 86, Pak. Begitu bar bungo 96, Pak. Buku nang BAT tadi. Masya Allah, langsung kuwi lek buka ping pisan, ping pindho nyatus kira-kira, Pak. Kan gak ada yang punya begini. Pak Kapolres gak punya paling jamnya dia. Gak punya. Loh, saya ini aktif melihat saturasi saya karena ini musimnya Covid. Ini namanya kiai cerdas. Dua jam OVO kan gitu, Pak ya. Dua saya ini. Pak Yamin sudah punya? Belum punya Pak Yamin. Ini kiai-kiai gaptek semua ini. Nyun saya guyon. Saya ini sudah punya. Kenapa? Selalu saya lihat oksigen saya. Kapan saya menerima oksigen melimpah? Pada waktu tahajud. Yang kedua, inna Qur'anal fajri kana mashuda. Waktu subuh. Itu waktu mulia. Dua malaikat piket malam, piket siang ketemu di waktu subuh. Loh, malaikat ada yang piket loh Pak dan Nana. Ada piket malam, piket siang. Itu ketemunya di waktu subuh. Makanya Pak dan Nana subuh harus bangun. Ya, bangun, bangun. Nah, di situ disebutkan rokatan qoblas subuh khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Artinya lek wong rakaat sebuah subuh itu mesti sogeh, Pak. Kenapa sogeh? Karena sehat. Sehat, Pak. Sehat. Sudah. Ya, sudah sehat. Dan yang ketiga adalah duha. Jadi triple power of oxygen itu adalah tahajud, subuh, duha. Nah, setelah duha itulah kapasitas oksigen sudah mulai berkurang. Maka sekelumit dari vaksinasi syariah, hasil daripada literasi para santri bisa dijadikan acuan oleh ketua Covid untuk mendampingi masyarakat sehat selama-lamanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.